Baik, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Terima kasih Raffi, Zidan. Sudah 50 mahasiswa lebih sedikit ya, hadir di meeting tim. Sebelum mulai kuliah saya berikan sedikit pengumuman ya untuk perkuliahan saat cuti lebaran, saat libur lebaran yang tanggal 3 Mei 2022 ini disiap telah saya ajukan pindah ke hari Jumat besok tanggal 20 supaya kalian mengikuti perkuliahan melalui dosen tamu mengenai molekuler docking atau penambatan molekuler ya, akan diberikan oleh Dr. Ernest Arli dari LP3EI ya. Kemudian untuk daftar hadirnya, karena tanggal 20 Mei itu pukul 13 sampai 15.40 itu di jam tersebut Ibu Ada mengajar di bioteknologi, bioinformatika bioteknologi, maka kalau saya pindahkan di jam tersebut, sistem di siap saya menolak gitu ya. Yang bisa kemarin yang bisa saya lakukan itu adalah memindahkannya di jam 18.30. Nah, nanti di pukul 18.30 saya akan mengklikkan gitu ya, presensi sesuai dengan kehadiran kalian di kuliah tamu ya. Saya minta bantuan Kormat, Mbak Retno ya. PC mata kuliah bioinformatika ini, kelas ini. Halo, siapa ya? Benar Retno Ibu. Belum ada di meeting tim? Oke, sepertinya belum ada, nanti saya WA aja supaya ikut membantu mencermati siapa yang hadir dan tidak hadir. Nanti saya tinggal mengklikkan untuk presensi yang jam 18.30 gitu ya. Nah, materi kuliah tentang molekular docking pelajari dengan dosen tamu. Saya kira tidak perlu dibuat resume yang dikumpulkan ke saya. Yang penting kalian membuat sendiri resume untuk diri kalian untuk bahan ujian akhir nanti ya. Nah, setelah hari Jumat berarti tinggal satu pertemuan lagi tanggal 24 Mei. Tanggal 1 Juni sebenarnya masih bisa untuk kuliah, tapi karena sudah cukup 14 kali tatap muka, maka perkuliahan terakhir di tanggal 24 Mei. Gitu ya. Nah, sekarang sudah ada yang kesulitan presensi sebelum saya mulai isi materi. Saya cek dulu presensinya. (62 dari 71. Siapa yang belum masuk? Siapa yang belum absen? Siti Handani. Kayaknya yang belum masuk memang yang belum absen memang belum masuk meeting, jadi saya tinggal saja. Sekarang kita masuk ke materi ya. Hari ini adalah visualisasi protein melalui PMOL ya. Tulisan saya cukup besar. Cukup Bu. Oke. Perlu slideshow nggak?
Boleh, Ibu. Ini ya. Visualisasi protein dengan bimol. Kenapa sih kita perlu melakukan visualisasi protein ya? Nanti pada saat kita akan melakukan penambatan molekul, ya, penambatan molekul ini utamanya atau molekular docking ini utamanya adalah mencari kesesuaian struktur antara satu protein dengan molekul lain ya yang bisa berikatan dengannya. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan penambatan molekuler kita harus mengenal dulu struktur makromolekul kita. Nah, di sini ada di bioinformatika ada program-program untuk pemodelan ataupun visualisasi dari struktur makromolekul. Proses visualisasi ini menjadi salah satu cara untuk memahami lebih mendalam tentang dunia biologi molekuler. Dalam hal ini adalah struktur 3 dimensi dari suatu protein misalnya ya. Nah, untuk pengembangan proses visualisasi ini maka banyak program sudah ditawarkan, program mengenai visualisasi ini, program-program molekuler dynamics, baik yang berbayar maupun yang open source atau gratis. Ya. Berapa yang digunakan saat ini, misalnya Virtual Molecular Dynamics atau VMD, kemudian PMOL, RASMOL, GMOL, OpenMOL, dan DeepViewer. Gitu, ya. Ini dirangkum oleh Pak Andri Nur Hidayat ini ya. Yang saat ini yang hari ini akan kita pelajari ini tentang PMOL ya. Jadi kalian juga bisa mencoba membuka yang VMD ya. Yang lain-lain bagi kalian yang sangat tertarik silakan nanti berkelana untuk ke RASMOL, GMOL dan sebagainya. Bagi yang kurang tertarik silakan mencari GMOL saja ya. Ini Nah, perangkat lunak visualisasi ini untuk melihat konformasi dari struktur tunggal molekul gitu ya. Visualisasinya secara real time, jadi gimana ya saat itu gitu ya, strukturnya seperti apa. Dan juga nantinya sampai ke analisis molekuler, misalnya proses folding maupun dockingnya. Ya, folding itu pelipatan, docking itu penambatan molekulernya. Nah, ini yang akan kita pelajari, PMOL. PMOL ini perangkat lunak yang dikatakan cukup handal dan serbaguna ya, karena tidak hanya untuk melihat struktur dasar, tetapi nanti bisa dipakai untuk analisis molekuler ya, seperti docking nantinya ya. Program ini dikembangkan oleh Warren L. Delano dengan menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Python ya, bahasa pemrograman C dan Python. Mengapa kami memilih menggunakan PMOL ini? Karena PMOL ini dapat dijalankan pada sistem operasi berbasis Windows, Linux maupun macOS ya, dan mudah digunakan. Walaupun PMOL ini berbayar jika digunakan untuk riset, namun ada aplikasi yang bisa diunduh gratis khusus untuk edukasi ya. Kalau untuk belajar saja ada educational for PMOL gitu. Tapi kalau mau riset yang sesungguhnya masuk sampai ke analisis, nah ini suruh bayar ini ya. PMOL ini bisa untuk membaca basis data protein PDB ya. Kalian sudah belajar basis data untuk protein PDB, singkatan dari apa? PDB singkatan dari
Halo, Protein database ya. protein database. Nah, dari database di PDB ini, nah, ini kemudian dapat kita lihat struktur 3 dimensi makromolekul dengan berbagai representasi bentuk. Jadi mau pakai apa terlihat bentuk struktur apa namanya struktur primernya saja, bentuknya garis gitu saja gitu ya. Mau dilihat bentuk struktur 2 dimensinya melalui bentuk kartun namanya, nah ini bisa. Juga bisa untuk melihat visualisasi hasil kristalografinya, menyeleksi dan mengedit bagian tertentu, misalnya ada bagian yang berikatan dengan air, bagian airnya dihilangkan, itu bisa. Kemudian membuat file animasi, mau diputar kanan, putar kiri, gitu ya. Visualisasi warna, jumlah ikatan hidrogen dan sebagainya. Bisa. Nah ini kita langsung lanjut ke ini saja ya untuk tampilan visualisasi protein dengan PMOL. Sudah banyak sih ada tuntunannya gitu ya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang komplit gitu. Salah satunya yang mungkin nanti bisa kalian pelajari ini dari modul tugas Syafiq Ubaidillah, ini modul visualisasi, bukan modul hasil tugas visualisasi protein dengan PMOL dari Syafiq. Ini saya tunjukkan kepada kalian. Ya. Ini yang paling sederhana ini ya. Ini visualisasi protein dengan PMOL. Oh ya, sebentar. Sebelumnya kalian sudah punya aplikasi PMOL atau belum ya? Belum ya, Bu. Belum. Ya. Belum. Bu. Ya, nanti kalau kalian di waktu senggang kalian silahkan mencoba download PMOL. PMOL yang bisa di-download adalah PMOL yang untuk edukasi. Jadi yang cuma untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Nah, riset sesungguhnya ini memang harus ada lisensi, harus berbayar dan sebagainya ya. Untuk kalian PMOL yang edukasi itu sudah bisa kalian gunakan, bahkan kakak kelas kalian sudah bisa menggunakan PMOL untuk edukasi ini untuk membuat suatu karya yang dilombakan dan menang di Sinbio tahun 2000 sekian, 2020 kalau nggak salah, itu bisa. Nah ini kita lihat di paparan Syafiq ini ya, ini sederhana sekali ya, kalau kalian mau melihat visualisasi protein menggunakan PMOL ini. Awalnya kalian lihat dulu di PDB ya, kalian masuk ke PDB itu kalian bisa masuk melalui uniprot.org, bisa juga kalian melalui NCBI ya, NCBI nanti bisa terlink ke PDB itu. Nah di sini kalau kalian sudah punya nama proteinnya atau penyandi proteinnya, kalian bisa langsung memasukkan nama atau ID proteinnya. Tapi kalau tidak, kalian bisa masuk ke NCBI, kalian masukkan nama proteinnya apa, itu ya. Nah nanti akan terlihat sampai bisa masuk ke ID proteinnya, itu ya. ID proteinnya. Di sini ini masih di PDB. Nanti kalau sudah keluar ID proteinnya, nah ini seperti ini. Kemudian ini bisa kalian download ya, untuk mendownload struktur molekulernya. Kemudian nanti masukkan ke PMOL. Nah, setelah kalian mendownload PMOL, kalian bisa membuka PMOL ya, kemudian
Nah, ini adalah tampilan Bmol. Ada file, edit, build, dan seterusnya ya. Kalian simpan file protein ini dalam bentuk .pdb ya. .pdb. Nanti kalau sudah tersimpan dalam bentuk .pdb, masuk ke Bmol, ini saat kalian mencari file open, di situ akan muncul file kalian yang .pdb. Gitu. Nah, bisa muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di Bmol yang standar, gitu ya, yang standar. Lalu tampilan ini bisa dimain-mainkan, ya. Nah, ini ada keterangannya nih, warna merah menunjukkan atom oksigen, hijau atom karbon, biru atom nitrogen. Nah, oksigen, nitrogen, karbon ini kan atom-atom yang selalu ada di dalam protein ya. Kemudian nanti ini bisa diubah ya tampilan ini ya. Ini misalnya ini tampilan awal seperti ini, kita mau lihat bagaimana sih struktur sekundernya. Nah, struktur sekunder bisa dipilih dari struktur, kemudian kartun ya. Di sini ada pilihan untuk di bawah struktur, itu ada lines, ada stick, ada ribbon, ada kartun misalnya. Nah, kartun ini menunjukkan struktur sekunder dari protein kita. Bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah struktur sekunder protein kita. Nah, sebelumnya saya tanya dulu kepada kalian, kalau struktur primer protein itu apa ya? Struktur primer protein adalah berupa apa? Asam amino ya. Urutan asam amino. Ya, urutan asam amino. Kalau struktur sekunder, struktur sekundernya adalah pembentukan urutan asam amino itu menjadi struktur alpha helix berputar-putar seperti ini atau beta plated sheet ya. Kebetulan di tampilan ini tidak ada yang beta plated sheet ya. Kalau beta plated sheet itu strukturnya seperti zigzag ya. Kalau ini kan melungker-melungker ya, melengkung-lengkung, ini alpha helix. Kalau yang strukturnya seperti zigzag, nah itu namanya beta plated sheet. Nah, ini bisa dilihat struktur dua dimensi, struktur sekunder dari protein kita bisa dilihat. Nah, struktur sekunder. Kemudian kalau mau membedakan struktur sekunder bisa dilakukan pewarnaan, oke. Silakan mau diwarnai beda-beda, boleh ya. Nah, ini yang merah nih struktur sekundernya alpha helix semuanya. Nah, ini yang tidak membentuk alpha helix, yang hijau. Nah, di sini ada yang beta plated sheet tapi sedikit sekali ya, yaitu yang kuning, dan kebetulan kalau di tampilan ini agak tertutup gitu ya. Tapi kalau struktur tiga dimensi ini kita mainkan, kita putar, nah ini bisa lebih terlihat struktur yang beta plated sheet-nya. Yang hijau ini yang tidak membentuk struktur alpha helix maupun beta plated sheet, ini disebut sebagai struktur loop. Ya. Nah, ini kalau struktur sekunder dari protein kita. Kalau kita mau melihat permukaan dari protein tersebut secara keseluruhan, kita bisa ada
panel S itu structure, kemudian pilih surface-nya ya, permukaannya. Nah, nanti akan terlihat, oh ini loh seperti ini. Kalau dilihat dari permukaannya, ini juga bisa diputar-putar ya, diputar-putar. Nah, kalau kita mau melihat, kita kembalikan dulu ke struktur sekunder, kemudian kita akan melihat struktur primer atau sekuens asam aminonya, maka kita bisa klik di panel S ya. Ini kemudian kita lihat di sini, ini nanti ada banyak kode gitu ya. Kalau di sini kita klik di satu titik, nanti akan muncul di atas itu menunjukkan huruf apa. Nah, itu menunjukkan asam amino dari struktur ini gitu ya. Kita klik di titik yang berbeda, maka akan menunjukkan asam amino yang berbeda. Dari situ kita bisa tahu bahwa oh, asam amino ke 60 misalnya itu adalah lisin misalnya gitu. Atau arginin atau apa yang lain. Nah, itu adalah tampilan dari struktur protein ya, 3 dimensi. Ini yang melalui contoh ya, contoh dari tugasnya si Syafiq ini. Nah, kalau kalian mau mengetahui tutorialnya secara lengkap di Bimol, ini juga ada Bimol tutorial. Ini nanti silakan di download, kemudian dicoba sendiri ya. Mulai di sini mulai dari mendownload PDB ya, sampai ke ada melihat view di awal ini, sampai melihat kartunnya dan seterusnya seperti tadi, tapi lebih lengkap ya, lebih lengkap sampai di docking kalau tidak salah, nanti sampai sana. Untuk melihat videonya kita lihat di sini ya. Bentar, ini saya tutup dulu. Kemudian bersama-sama kita lihat untuk videonya. Video muncul. Sudah, Ibu. Masih loading. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this Suara out. muncul. Okay, Between of the positioning of the carbon atom. Ini kok tiba-tiba sudah. Setelah ikuti bersama ini ya, kalau kita mau melihat di sini sudah sampai ke pemodelan protein, tapi yang mau kita lihat ini adalah sampai ke struktur, melihat visualisasi dari protein kita aja dulu gitu ya. Is designed to introduce you to some of the most basic techniques in protein modeling, and will use freely available or web-based tools to allow you to do that. No previous experience is required. Protein homology modeling is the process of... Ya, ini adalah struktur protein ya. Tampilan ini bisa kita tampilkan apa namanya, nama asam amino maupun urutannya. Bisa juga ini kita bersihkan hanya struktur alpha helix atau beta peptidnya. Nah, itu nanti tergantung keinginan kalian gitu ya. Constructing a three-dimensional model of a protein from its sequence
and using an experimentally determined structure of a homologous protein as a template. This technique is based on the observation that evolutionary related proteins share similar sequences and protein structures. Seperti halnya Homology modeling therefore nukleotida, protein juga bisa dilihat kesesuaiannya antara satu protein dengan protein lainnya, ya, sehingga juga bisa dibuat pohonnya ya, seperti pohon filogeni ini untuk melihat hubungan kekerabatannya atau struktur homologinya juga bisa. relies upon high quality sequence alignment and template structures. Protein homology modeling is a 4-step process. Nah, untuk modeling protein ini ada 4 langkah: preparasi, modeling, validasi, dan aplikasi. Third, validation of the protein homology model. And fourth, application of the model, such as visualization of the 3D structure, design of mutants, and docking ligands. The following series of short Ini kita akan tutorials will sampai guide you ke through the modeling process visualisasi. in a Kita stepwise lihat dari manner. awal, As an mulai dari example, preparasi we will sequence create a homology sampai model ke of a visualisasi. bacterial enzyme called pentalanine synthase throughout the tutorial. The first step of protein modeling is preparing your sequence. In this stage of the tutorial, I'll show you how to find the sequence of your protein of interest, which in our case is the enzyme pentalanine synthase from Streptomyces. You can find the sequence information using the NCBI database. If you open a web browser and do a Google search for NCBI, you will see the web page listed there. If you click on the link, the web page will open. This is a very useful database with a lot of information about genes and proteins of interest. Here I have the name of our enzyme of interest, pentalanine synthase, as well as the name of the bacterial species that's from, Streptomyces, and the protein. Kalau misalnya kita sudah tahu ID proteinnya, bisa kita langsung ketikkan, pilih di sini protein, kemudian tuliskan proteinnya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita hanya tahu nama proteinnya secara umum dan syukur-syukur nama organismenya gitu ya, kita bisa pilih di sini all database, kemudian kita tuliskan nama protein dan organismenya. Identification code. If we copy this and we paste it into the search bar and hit search, we'll see a list of information come up. Here we have a lot of literature information, including literature or publications about this enzyme of interest. Over here we have information about the gene, and below that we have information about the protein. We're interested. Karena kita yang ingin kita lihat adalah bagaimana struktur proteinnya, ya. Kalau kita mencari dari all database, maka yang muncul nanti mulai dari literatur, kemudian gennya, kemudian genomnya, proteinnya, ya kita bisa pilih bagian proteinnya. Interested in the protein sequence, so if we click on the protein link, you'll see the information about pentalanine synthase come up, as well as the identification code. Here we have information about the bacterial species that this protein is from. If we scroll down, we'll see the enzyme name, the molecular weight of the protein, and information about the sequence and the type of conserved domains that exist in this protein. Underneath, dari database yang muncul di NCBI, ya, melalui nama protein dan organismenya, kita sudah dapat banyak informasi di situ. Nah, di sini nanti kita bisa tahu ya ID proteinnya itu apa, atau accession number untuk proteinnya apa. Ya, di sini selain ada
nomor aksesi dan sebagainya, ini juga ada urutan asam amino yang ada pada protein tersebut. Tapi di sini kalau dari informasi ini kan kita belum tahu struktur 3 dimensinya seperti apa. Nah, ini kita lanjut. Beneath we have the protein sequence. However, we want to have the protein sequence without these numbers. So if we scroll back up to the top, we can see here there is a link for FASTA. If you click on this link, seperti halnya untuk melihat urutan basa nukleotida, kalau kita mau melihat atau menyimpan khusus urutan asam aminonya saja, kita pilih di menu FASTA ya, di tampilan sebelumnya tadi, maka yang muncul adalah hanya urutan asam amino. You'll see the FASTA sequence come up, and you can select this, you can copy it, and you can paste it into a text document and save it for future use. Nah, ini urutan asam amino pada NCBI ini bisa kalian simpan dalam format TXT atau notepad ya. Ini di sini notepad untuk nanti bisa dibuka menggunakan aplikasi yang lainnya. Now that we have prepared our protein sequence for our modeling job, we can do the second step of preparation, which is searching for a structural template in our homology modeling. We can do this using the NCBI webpage. If you look on the right-hand side of the page, you'll see Analyze this sequence and underneath Run BLAST. If we click on this link, it will automatically take us to the Protein BLAST webpage. This web page allows us to search our sequence against all known protein sequences for Kalau kita menggunakan urutan asam amino, berarti nanti BLAST-nya itu menggunakan BLAST yang protein, ya BLAST P. Kalau nukleotida BLAST N, kalau protein BLAST P. Closely related sequences. You'll see at the top of the page, Enter Query Sequence. Already, your accession number is in the box. You can then, underneath, choose Search Set. We will specifically use a database that will allow us to look for protein sequences of proteins that have had their crystal structure solved. So if you click on the drop-down menu, select Protein Data Bank Proteins. Scroll to the bottom of the page and hit Blast. What you'll see when the results come up is a list of protein sequences that are closely related to your protein sequence. And these are sequences of proteins that have had their crystal structure solved. As we scroll down, we'll see that the sequences that produce significant alignments include these top two hits, which are the closest hits. These are chain A from pentalanine synthase from Streptomyces and chain A from a mutant of pentalanine synthase from Streptomyces. If we scroll across, we'll see that the query coverage is 99% and the E-value is 0. So we can be very confident that these two crystal structures would be useful as structural templates for our modeling job. Now that we have found a structural homologue of pentalanine synthase, we'll want to check the quality of the crystal structure of that protein. You can see on the right-hand side of the page that there's an accession number, 1PS1A. This is the accession number of this crystal structure in the PDB, or the Protein Data Bank, and we can search for that online. If we do a Google search for PDB, we will see the RCSB Protein Data Bank link come up. If we click on that
This is the Protein Data Bank web page. This is a very useful online tool that has all crystal structures of proteins that have been solved collected in one place. And each crystal structure is given a 4-letter or 4-digit code to allow you to easily identify it. So we will search in the search bar for 1PS1 and hit go. Ini ID numbernya. And you'll see the information for pentalanine synthase crystal structure on this web page. If we scroll down, we'll see the primary citation for this crystal structure, which is usefully given by a PubMed link. Beneath that, there's information about the enzyme or the protein, the organism that the protein came from, and underneath that then there's visual representations of the protein and its conserved domains. On the right hand side of the page there's information about the experimental details of how this crystal structure was solved. At the top of the page you'll see that there's several different tabs with a lot of information that is very useful. One of the most interesting ones or important ones to check is this links tab. If you click on that, you'll see that there's a large amount of information that you can find about this crystal structure, including the ligands, the structure features, and the comparison of this type of structure with other known crystal structures. One of the most important links in this page is at the bottom, stereochemical quality. We'll want to check that the quality of this crystal structure is appropriate for our homology modelling. If we click on ProCheck, which is the very last link, you'll see a web page open, which is a summary of the quality of this crystal structure. If we scroll down, we'll see that there's a lot of information. There's information about the enzyme, about the conserved domains, and even very helpfully there's information about the enzyme reaction that is carried out by this enzyme. There are a lot of links along the top as well, which you can take your time to click on and have a look at. But most important is this, the Ramachandran plot. If you check this, you'll want to see that there are no stereochemical outliers in this crystal structure, which would mean that it has been solved well and that it is a reliable template for your homology modelling. We've completed step 1 of our modelling tutorial, which is our preparation. We've already found our protein sequence, and we've also found a reliable structural template that will be useful for our homology modelling job. We can now move on to step 2 of the tutorial, which is the homology modelling itself. There are a lot of freely available online servers to do protein homology modelling, which I will provide links to at the end of this tutorial. For the purpose of the tutorial, I will show you just one of these homology modelling programs that's freely available online. If we go to Google, we can search for SwissModel. And you'll see the link come up for SwissModel. If we click on this, we'll see that this is a protein modelling homology server which is freely available online through XBasia. If you click on Start Modelling, this will take you to the modelling web page. We can take our protein sequence that we previously downloaded and saved from NCBI, and we can copy that. We can paste that into the target sequence box. Underneath we can give it a project title, and we can also give it our email address, which is actually a good idea because sometimes modelling jobs take quite some time and you may want to go and do something else in the meantime. We've already searched for templates and we know that 1PS1 is a reliable template to use for our homology modelling, so we can skip that step and we can hit Build Model. The modelling itself takes some time, so here's one I prepared earlier. You'll see that you'll end up with a series of models. In this case we have 3 models that have been provided.
If we scroll down, we'll see that each model has with it a visual representation of the model, some information about the oligostate and the quality of the model, information about ligands and Q-mean scores. Underneath, there's also a visual representation of the sequence of our protein of interest aligned with the sequence of the template that the program has found by doing a structural template search. As we scroll down, we'll see that there's two other models that have been provided. Both of these come from 1HM7 and 1HM4. These are mutant. Yang ini saya skip dulu, kita langsung ke visualisasi. Now that we have built and downloaded our protein model, we can visualize our protein model in the molecular viewing program PyMol. PyMol is freely available to academic users. Go to a web-based browser and do a Google search for PyMol Educational. Nah, di sini kalian carinya yang PyMol Educational ya. Nanti di sini ada Educational Use Only PyMol. Nah, itu bisa kalian klik di situ. Jadi bukan yang untuk riset. And you will see the link Educational Use Only PyMol. Click on the link and you will be redirected to a web page where you can register and download the academic version of PyMol for free. I also highly recommend visiting the web page PyMol Wiki, which is a very useful resource for commands that are useful with PyMol. Once you've downloaded PyMol to your computer, you can open the program. PyMol itu cukup besar programnya, jadi saat install mungkin agak lama ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa itu nanti muncul tampilan. And you will see two windows open. Tampilan utama. The first is a white command line. Ya, di sini ada file, edit, build, apalagi nih ya, beberapa lagi ya. Kemudian ada sub menu juga, bahkan sampai di bawah ini ada dua Windows ya, 1, 2. And underneath there's a black viewing window. In order to open your protein model, go to the command line, go to File, Open, go to the place where you saved your protein model, click on the file and hit. Nah, ini di sini tadi kalau kita mau membuka file kita, file yang bisa dibuka dengan PyMol itu adalah file yang berupa file protein ya, .pdb tadi, bisa dibuka. Open. You'll now see your protein model displayed as a series of sticks. You'll be much more used to seeing protein models displayed as cartoons representing alpha helices and beta sheets. In order to display your model in this way, you'll notice on the right-hand side that next to the name protein model, there are 5 buttons. A, which stands for action, S, which stands for show, H, which stands for hide, L stands for label, and C stands for color. Go to H for hide and click hide everything. You'll notice that your protein model has now disappeared. You can then go to the button next to it, S, which stands for show, and show as cartoon. You will now see your protein model displayed. Tadi ya, pilih S, kemudian di situ ada pilihan, ada line, ada stick and bold, ada kartun ya, silakan dipilih yang kartun. Ini akan tampak struktur sekunder dari protein kalian. As a series of alpha helices. In order to view your model from different angles, you can use your 3 buttons on your mouse.
if you hit the left mouse button and hold it down, you can toggle Nah, view ini from bisa left. diputar-putar gini ya. Bisa diputar-putar untuk melihat dari beberapa sudut misalnya. To right and up and down. If you hit the right mouse button and hold it in, you can notice that you can zoom in and out Juga closer to bisa your protein di-zoom, model. diperkecil lagi. If you click on the middle mouse button, you'll notice that you can select a particular area of your protein model and then center it on that particular area. You may want to change the background of the protein model display. On the command line window, you'll notice this tab, Display Control. If you click on this tab, display, scroll down to Background, bisa and you can background. select White. And now you'll see your protein model displayed as white. You'll notice that the protein model looks somewhat transparent. This is because of the transparency setting on PyMol. You can change this by using the middle mouse button. If you click on anywhere on the viewing window with your left mouse button, and then you use the scroll wheel in the center of your mouse to increase or decrease the transparency. Nah, ini bisa diubah tadi ya tampilannya untuk melihat bentuk dari protein tersebut. Menarik ya untuk melihat bentuk-bentuk protein, melihat struktur dari protein ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu adalah melihat visualisasi protein dengan PyMol ya. Nanti dengan PyMol itu kalian juga bisa melakukan penambatan molekuler dibantu dengan aplikasi lainnya, misalnya Pyrex, kemudian Vina, Discovery ya. Nah, untuk program yang lain untuk visualisasi molekul kita bisa misalnya menggunakan beberapa aplikasi lain ya. Misalnya di sini kalian bisa lihat untuk visualisasi selain PyMol ini tadi ya. Ini bisa dilihat ini. Gambarannya, lalu mana ada Avogadro ini ya, bisa ini juga bisa melakukan pengunduhan langsung dari PDB maupun dari PubChem ya. Ini kemudian, nah ini tampilannya. Lalu ada yang cukup mudah, ada Hypercam, ada VMD, mana ya VMD? Oh, bagus ya. Ada VMD, nanti kalian coba cari yang virtual molecular dynamics ya. Nah, ini tampilannya akan berbeda-beda satu sama lain ya. Tergantung nanti tujuan kalian apa. Nah, balik ke sini ya. PyMol ini nanti mendasari kalian untuk main-main di molecular docking gitu ya. Nah, karena kalian belum download untuk PyMol-nya, nanti kalian secara mandiri download PyMol, kemudian juga
mungkin bisa download atau saya kirimkan nanti di Kulon untuk tutorial Pimol. Ini bisa kalian ikuti nanti step by stepnya ya. Dicoba sendiri masing-masing di rumah. Nanti kalau ada kesulitan baru kalian cerita. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Belum, Ibu. Belum? Ada yang sudah mencoba untuk kelas ini? Ada yang memiliki ketertarikan tertentu untuk bioinformatika khususnya molekuler docking? Tidak ada. Baik, kalau demikian ya setidaknya apa yang diberikan di mata kuliah bioinformatika itu kalian pegang dulu ya, karena kalian nanti sebagai lulusan biologi saya kira juga akan banyak belajar ya, berkutat, mungkin bekerja kalau pekerjaan kalian sesuai dengan bidang biologi, ke depan itu ada melihat hubungan evolusioner organisme dengan yang lainnya, kemudian penambatan molekuler gitu ya, maka bekal-bekal dari S1 ini silakan dibawa gitu ya. Baik, sepertinya sudah no respon. Saya cek kembali untuk presensi. Siapa yang belum isi presensi? Ini masih 68 dari 71, berarti 3 belum ada. Siti Handani adakah? Tidak ada. Putri Eka? Oh sudah, Putri Eka sudah hijau. Umi Latifatul? Tidak ada. Fadila siapa? Fadila hadir, Ibu. Ada. Baik. Jadi sudah ya 69 dari 71. Baik, pertemuan saya tutup. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit ya. Manfaat ini tidak akan kalian capai secara optimal kalau kalian tidak mencoba sendiri. Maka silahkan nanti kalian di rumah masing-masing mulai mencoba mendownload Pimol for Educational dan coba lihat struktur. Kalian bisa ambil dari nama protein apa saja terserah ya. Ambil salah satu nama protein, ambil salah satu nama organismenya, kemudian explore dia bagaimana sih strukturnya dan sebagainya ya, ubah-ubahlah gitu ya. Selamat berlatih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu.